Pada hari Jumat 10 Oktober 2025, Pendeta Ezra Jin Mingri, pendiri Gereja Zion, salah satu gereja rumah bawah tanah terbesar dan paling berpengaruh di negara itu, ditangkap di rumahnya di Beihai, wilayah Guangxi, dalam gelombang tindakan keras yang meluas terhadap kebebasan beragama di Tiongkok. Penangkapan ini merupakan bagian dari operasi besar-besaran yang menargetkan puluhan pemimpin dan staf Gereja Zion di berbagai kota, termasuk Beijing, Shenzhen, Shanghai, Chengdu, Beihai, Jiaxing, dan Huangdao, serta setidaknya 5 provinsi lainnya. Menurut Grace Jean Drexel, putri pendeta Jin yang merupakan warga negara Amerika Serikat, ayahnya ditangkap bersama dengan hampir 30 pendeta dan pekerja gereja lainnya. Sean Long, seorang pendeta dan juru bicara Gereja Zion, melaporkan bahwa lebih dari 30 pendeta dan staf gereja ditangkap atau tidak dapat dihubungi sejak Kamis. Para pemimpin gereja yang ditahan kemungkinan akan menghadapi tuduhan seperti penyebaran informasi keagamaan ilegal melalui internet. Meskipun Grace Jean mencatat bahwa dokumen resmi tuduhan jarang diberikan, yang diberikan hanya slip penahanan. Grace menambahkan bahwa pihak berwenang juga menyita dokumen keuangan Gereja Zion, menimbulkan kekhawatiran bahwa ayahnya mungkin juga akan dituduh melakukan penipuan, seperti beberapa pekerja gereja dari Gereja Golden Lampstand di Linfen, yang dijatuhi hukuman penjara atas tuduhan serupa pada bulan Juni. Sebelumnya, pada bulan Mei, pendeta Gao Quanfu dari Gereja Cahaya Zion di Xi'an juga ditahan atas tuduhan menggunakan kegiatan takhayul untuk melemahkan penegakan hukum. Sean Long menyatakan bahwa penangkapan ini merupakan pelanggaran brutal terhadap kebebasan beragama dan meminta pemerintah Tiongkok untuk membebaskan para pendeta dan staf kami sesegera mungkin, serta menghentikan penangkapan anggota kami. Saksi mata melaporkan bahwa polisi memiliki daftar buronan dan menggunakan kekerasan saat melakukan penangkapan. Bahkan seorang pendeta perempuan dipisahkan secara paksa dari bayinya yang baru lahir. Gereja Zion yang didirikan oleh pendeta Jin pada tahun 2007 dengan hanya 20 orang, telah berkembang pesat menjadi jaringan dengan sekitar 10.000 jemaat di 40 kota di seluruh Tiongkok. Meskipun tidak terdaftar secara resmi dan dianggap ilegal oleh pemerintah, gereja ini menentang pembatasan yang mewajibkan umat beriman untuk beribadah hanya di jemaat yang disetujui negara. Pertumbuhan pesat ini, terutama setelah pandemi COVID-19, ketika Gereja Zion menjadi salah satu gereja pertama yang mengadakan kebaktian daring dan menarik jemaat yang tidak dapat menghadiri gereja resmi, diyakini menjadi pemicu tindakan keras terbaru ini. Grace Jean yakin bahwa Zion meledak setelah COVID, sehingga membuat pemerintah kesal. Ini bukan kali pertama Gereja Zion menjadi sasaran. Pada tahun 2018, gereja tersebut secara resmi dilarang dan tempat ibadah utamanya di Beijing ditutup, setelah menolak tekanan pemerintah untuk memasang kamera keamanan. Sejak itu, gereja ini beradaptasi dengan model hibrida, menggabungkan pertemuan daring dengan kelompok-kelompok kecil tatap muka. Pendeta Jin telah berada di bawah pengawasan ketat sejak 2018 dan dilarang meninggalkan negara itu, sehingga ia tidak dapat bertemu kembali dengan anak-anaknya yang merupakan warga negara Amerika Serikat selama lebih dari 6 tahun. Meskipun keluarganya pindah ke Amerika Serikat demi keamanan, ia merasa harus kembali untuk memimpin jemaatnya. Pendeta Ezra Jin adalah mahasiswa Universitas Beijing selama protes lapangan Tiananmen 1989 dan memperoleh gelar doktor dalam pelayanan dari Fuller Theological Seminary di Pasadena, California. Putrinya, Grace, mengungkapkan bahwa ayahnya selalu siap menghadapi hal seperti ini dan telah membahas warisannya dengan keluarga, serta meminta mereka menyiapkan rekaman video dirinya untuk cucu-cucunya. Sean Long juga menceritakan bahwa dalam percakapan beberapa minggu lalu, Pendeta Jin mengatakan, "Haleluya, karena gelombang kebangkitan baru akan menyusul jika ia dipenjara dan para pemimpin gereja ditahan." Partai Komunis Tiongkok, yang secara resmi ateis, menganggap agama Kristen sebagai asing dan berpotensi dipengaruhi oleh pihak luar. Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Beijing telah menindak kebebasan beragama, menghancurkan salib, membakar Alkitab, menutup gereja, dan meminta umat untuk menandatangani surat-surat penyangkalan iman mereka dalam upaya mencinakan agama. Pada Konferensi Nasional tentang Agama tahun 2016, Xi Jinping meminta partai untuk membimbing mereka yang beragama agar mencintai negaranya, melindungi persatuan tanah airnya,
dan mengabdi pada kepentingan bangsa Tiongkok secara keseluruhan. Bob Fu, pendiri kelompok pengawas keagamaan China Aid yang berbasis di Amerika Serikat, menyebut tindakan keras ini sebagai gelombang penganiayaan yang paling luas dan terkoordinasi terhadap umat Kristen dalam lebih dari 4 dekade. Menyamakannya dengan masa-masa tergelap tahun 1980-an setelah revolusi kebudayaan. Penangkapan ini juga terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, terutama terkait perdagangan. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengecam penangkapan tersebut, menyatakan bahwa tindakan keras ini semakin menunjukkan bagaimana Partai Komunis Tiongkok menunjukkan permusuhan terhadap umat Kristen yang menolak campur tangan partai dalam keyakinan mereka. Ia mendesak Partai Komunis Tiongkok untuk segera membebaskan para pemimpin gereja yang ditahan dan mengizinkan semua umat beragama untuk terlibat dalam kegiatan keagamaan tanpa takut akan pembalasan. Keluarga Jin juga mendesak Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk menuntut pembebasan ayahnya segera dan tanpa syarat. Presiden Trump pada hari Jumat mengancam akan mengenakan tarif 100% terhadap impor Tiongkok. Meskipun dalam ketakutan, Sun Long menegaskan bahwa gereja Zion tidak akan gentar. Kami akan tetap beribadah daring dan kami tidak akan menghentikan apa yang kami lakukan, katanya. Kami akan membagikan kabar baik Yesus Kristus apapun yang terjadi. Sean Long menekankan bahwa gereja Zion tidak menentang atau menjadi ancaman bagi pemerintah Tiongkok, melainkan hanya berfokus pada iman Kristen historis, mencintai rakyat, masyarakat, dan budaya mereka, serta tidak ada hubungannya dengan ketegangan Amerika Serikat Tiongkok. Istri pendeta Jin, Liu Chunli, dalam surat permohonan doanya menulis bahwa hatinya dipenuhi dengan campuran keterkejutan, kesedihan, duka, kekhawatiran, dan kemarahan yang wajar, menegaskan bahwa suaminya tidak bersalah. Gereja Zion dalam sebuah pernyataan mengatakan, penganiayaan sistematis semacam itu bukan hanya penghinaan terhadap gereja Tuhan, tetapi juga tantangan publik bagi komunitas internasional. Dalam sejarah Kekaisaran Tiongkok, praktik keagamaan sebagian besar dikontrol ketat oleh negara. Jadi, Republik Rakyat Tiongkok juga sangat mengatur agama bukanlah hal yang baru. Kekristenan telah hadir di Tiongkok sejak awal periode abad pertengahan dan menjadi kehadiran yang signifikan di negara itu selama era modern awal. Gereja Timur muncul di Tiongkok selama dinasti Tang pada abad ke-7. Katolik adalah salah satu agama yang dilindungi oleh kaisar-kaisar dinasti Yuan yang dipimpin Mongol, tetapi tidak berakar di Tiongkok, sampai diperkenalkan kembali oleh para Jesuit selama abad ke-16. Pada awal abad ke-19, misi Protestan di Tiongkok mulai menarik pengikut yang kecil, tetapi berpengaruh, dan gereja-gereja Tiongkok yang independen juga didirikan. Pada tahun 1960-an sampai 1970-an, selama revolusi kebudayaan, pemerintah Tiongkok bahkan melarang semua agama, termasuk Buddha dan Konghucu. Namun, banyak orang Kristen Tiongkok adalah anggota jaringan informal dan gereja bawah tanah atau gereja rumah. Banyak dari mereka yang ditangkap dan dipenjarakan, dan terkadang disiksa karena iman mereka. Alkitab dihancurkan, gereja dan rumah dijarah. Sebenarnya ada perbedaan makna antara gereja bawah tanah dengan gereja rumah. Gereja bawah tanah sebenarnya adalah sebutan untuk umat Kristen Katolik yang tidak resmi. Sedangkan gereja rumah adalah sebutan untuk umat Kristen Protestan yang tidak resmi. Sekarang banyak orang yang tidak tahu tentang perbedaan antara gereja bawah tanah dengan gereja rumah ini, sehingga tidak lagi dibedakan. Agama-agama di Tiongkok mulai pulih setelah reformasi ekonomi tahun 1970-an. Mulai tahun 1978, Deng Xiaoping melonggarkan kebijakan-kebijakan terhadap gereja-gereja Protestan. Pada tahun 1979, pemerintah secara resmi memulihkan gereja 3 mandiri setelah 13 tahun tidak ada. Dan pada tahun 1980, Dewan Kristen Tiongkok atau CCC dibentuk. Pada tahun 1980-an, jumlah Protestan di pedesaan Tiongkok meningkat dengan cepat. Jumlah Protestan perkotaan meningkat dengan cepat pada tahun 1990-an. Pada tahun 1992, pemerintah memulai kampanye untuk menutup semua pertemuan yang tidak terdaftar. Sejak 2018, Republik Rakyat Tiongkok semakin menerapkan kebijakan mencinakan agama Kristen.
Orang Tiongkok yang berusia di atas 18 tahun hanya diperbolehkan untuk bergabung dengan kelompok Kristen yang terdaftar di salah satu dari 3 badan yang dikontrol negara, baik Asosiasi Patriotik Katolik Tiongkok, Dewan Kristen Tiongkok, atau Gerakan Patriotik Tiga Diri Protestan. Data akurat tentang umat Kristen di Tiongkok sulit diakses. Ada sekitar 4 juta orang sebelum tahun 1949 yang terdiri dari 3 juta Katolik dan 1 juta Protestan. Jumlah umat Kristen di Tiongkok telah meningkat secara signifikan sejak pelonggaran pembatasan kegiatan keagamaan selama reformasi ekonomi pada akhir tahun 1970-an. Pada tahun 2018, pemerintah Tiongkok menyatakan bahwa ada lebih dari 44 juta umat Kristen yang terdiri dari 38 juta Protestan dan 6 juta Katolik di Tiongkok. Di sisi lain, beberapa organisasi Kristen internasional memperkirakan bahwa ada puluhan juta lebih banyak lagi yang memilih untuk tidak mengidentifikasi diri secara publik sebagai demikian. Jadi, umat Kristen tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja di Tiongkok. Mereka dalam penganiayaan, tetapi mereka terus bertumbuh. Tentunya kita orang-orang Kristen di Indonesia dan belahan dunia lain harus mendoakan saudara-saudari kita di Tiongkok, tetapi kita juga harus menjadikan Tiongkok sebagai pemacu semangat kita dalam memberitakan Injil. Jika mereka bisa begitu bersemangat dan bertumbuh dalam tekanan dan penganiayaan, bukankah seharusnya kita yang tidak dalam tekanan dan penganiayaan sebesar Tiongkok bisa lebih bersemangat dan bertumbuh lagi? Jadi mari kita lebih bersemangat lagi dalam memberitakan Injil. Salah satu cara yang paling sederhana adalah membagikan video ini sebanyak-banyaknya. Teman-teman tinggal klik tombol bagikan dan bagikan kepada orang-orang yang kamu kenal. Bagikan sekarang, mumpung membagikan video seperti ini belum dilarang seperti di Tiongkok. Sekian video kali ini, sampai jumpa di video yang akan datang. Segar diingatan, tanganmu menuntun aku selangkah demi selangkah hingga tiba di tempat ini. Kiranya sekarang Engkau berkenan, berkatilah keluarga hamba-Mu ini. Sebab apa yang Kau berkati Tuhan, diberkatilah untuk selamanya. Kasih setia, kebaikan, kemurahan-Mu hingga sampai di saat ini. Kiranya sekarang Engkau berkenan, berkatilah keluarga hamba-Mu ini. Sebab apa yang Kau berkati Tuhan, diberkatilah untuk selamanya.